Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah ngaji waqiahan dan kitab Mukasyafatul Qulub ingkang kula hormati, sederenge mangga hadiah Fatihah kepada muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Misri Samsuri, seluruh muassis Nahdlatul Ulama Singaraja Singajaya, Indramayu, para kiai Singaraja Singajaya, guru-guru kula Romo Kiai Haji Akil Siroj, Buya Ja'far, Kang Asin, Kang Hamdan, Kiai Mahrus Ali, Mbah Marzuki, Mbah Manap, Mbah Imam, Kiai Imam, Kiai Ma'adi Nur, Abi Kiai Haji Muhammad Sufri bin Muflih bin Mukhtar bin Banawi bin Hashim, Abi wa Ummi man haduru fi hadal majlis, wabil khusus ila hadrati Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Huzali, wa bi barakatihim wa karomatihim, wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'ulina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kathibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in, la yusaddauna 'anha wa la yunzifun, qiyatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun, wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun, jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima
إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون وجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين
فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi suratil waqi'atis syarifah wa munzil hadhihi suratil munifah nas'aluka ya Allah bismikal fattahir razzaqil ghaniyil mughnil karim an taftaha lana abwaaba rahmatika wa fadlika wa rizqika wa an tarzuqna minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal afiyati husulaha wa minad dunya khairaha wa minal ma'ishati arghadaha wa minal arzaqi awsa'aha wa minal amwali ajzalaha wa abarakaha wa minal ulumi anfa'aha wa minal akhlaqi ahsanaha wa minal matalibi nailaha wa minal akhirati na'imaha wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tukrimana bil ijabati wal qabul ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wal mudhnibin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Buka banggaan buka halaman 26 alinea paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu at-tasi'u fil mahabbati. Al-babu at-tasi'u bab sing nomor 9 fil mahabbati ing dalem jelasaken tentang mahabbah. Dzukira den tuturaken sapa anna rajulan setuhune salah sijine wong iku ro'a ngimpi sapa si wong ngimpi suratan ing rupa qobihatan kang ala fil badiyati ing dalem sijine lembah arah-arah. Faqala mangka nuli takon sapa si rajul takone man utawi sapa iku antasira. Qalat maka jawab sapa si surah qabihah ana utawi isun iku amaluka amale sira al qabihah kang ala. Qala ngucap sapa si rajul fama maka iku apa annajatu utawi selamat mingka saking sira. Qalat ngendika atau ngucap sapa si surah qabihah. Qalat ngendika sapa si surah qabihah ngendikane as-sholatu 'alan nabiyyi
kama qala sallallahu alaihi wasallam kama qala sallallahu alaihi wasallam as-sholatu alayya nurun. Qolat ngucap sapa si surah Qabihah ngucape ing lafaz as-sholatu ala nabiyyi. As-sholatu utawi maca sholawat atau utawi keselamatan iku ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi. As-sholatu utawi maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala kaya oleh ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu utai maca sholawat alayya ing atase ingsun iku nurun dadi cahaya ala sirati ing atase dalan waman dan utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun yaumal jumati ing dalam dina Jumat sama nina kelawan 80 apane marotan ambalane ghafaro maka ngampura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man ngampura dzunuba sana sama nina ing pira-pira dosa 80 apane aman taune. Jadi salah satu dalam disebutkan ya ada seorang ini, jadi kalau bahasa rojulan itu istilahnya kata-kata yang bisa mencakup bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi rojulan itu istilah yang bisa mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, jadi pada satu ketika ada salah seorang mimpi melihat di dalam satu lambah bentuk yang begitu jelek rupanya. Setelah dalam mimpi itu ketemu dengan bentuk yang jelek rupanya, si seorang itu tadi bertanya kepada si bentuk yang jelek itu. Bertanyanya, man anta, siapa kamu? Ya, bentuk yang rupa jelek itu menjawab, qalat ana amaluka al-qabiha. Saya adalah amalmu yang buruk. Qala, kemudian si seorang itu berkata, faman najatu minka, bagaimana cara agar selamat dari kamu? Qalat as-sholatu ala nabiyyi. Maka kata si orang rupan yang jelek itu menjawab, bacalah sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, as-sholatu alayya nurun ala sirati. Membaca sholawat kepadaku itu akan menciptakan satu nur, satu cahaya, sehingga di dalam perjalanannya itu akan begitu mudah untuk dilalui. Wa man shalla alayya yaumal jumu'ah, barang siapa yang membaca sholawat untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya selama yang ia lakukan 80 tahun. Jadi baca sholawat ketika hari Jumat cukup 80 kali, itu mampu untuk menghapus berbagai macam dosa yang kita miliki. Jadi dalam cerita ini menyebutkan begini, artinya begini. Jadi menurut para ahli tasawuf, setiap apa yang kita lakukan, amal-amal kita yang kita lakukan, ini akan berubah menjadi bentuk makhluk. Kalau kita melakukan amaliyah baik, maka amaliyah kita akan berubah menjadi makhluk yang menyenangkan. Makhluk yang begitu ketika dilihat menjadi kita sejuk, kita nyaman, kita tenang. Tetapi ketika kita melakukan amaliyah buruk, maka amaliyah buruk kita itu akan berubah menjadi makhluk yang begitu sangat tidak kita sukai. Jadi amal-amal kita itu akan berubah.
Itu kalau orang-orang tasawuf itu sudah bisa melihat seseorang apakah dia amaliyahnya baik atau buruk, itu bisa karena nampak dengan sendirinya. Dari dalam dunia batiniyah itu amaliyah kita itu berubah menjadi satu bentuk makhluk. Maka begini, ketika seseorang itu meninggal dunia di alam kubur lah, ketika kita itu banyak melakukan amalia-amalia yang baik, yang bagus, maka kita sepanjang di alam kubur itu ditemani oleh makhluk yang sangat kita cintai, yang kita senangi, yang ketika kita melihat kita merasa nyaman, merasa tenang. Tapi ketika kita melakukan amalia-amalia buruk, maka amalia-amalia kita itu akan berubah menjadi makhluk yang paling kita tidak sukai. Nah, ya kalau misalnya Ridho takutnya sama apa, misalnya sama anjing, maka nanti amalia-amalia buruk kita akan berubah menjadi anjing. Kalau takutnya dengan ular, maka akan berubah menjadi ular. Bayangkan saja, kalau ternyata nanti itu kita akan menyaksikan berantem atau adu kekuatan antara makhluk yang tercipta dari amaliyah baik dan makhluk yang tercipta dari amaliyah buruk. Ketika amaliyah kita baiknya banyak, maka makhluk yang buruk ini akan terkalahkan. Karena terkalahkan, berarti secara otomatis selama di alam kubur kita nanti itu akan bersama dengan orang yang perubahan dari perilaku yang baik, sehingga kita tenang, nyaman, damai. Itulah yang disebut oleh para ahli tasawuf disebut sebagai nikmat kubur. Jadi dia begitu enak, nikmat, dia nggak terasa. Ya bayangkan aja lah, misalnya kita senangnya dengan mana artis mana atau dengan ulama siapa. Ketika amaliyah kita berubah menjadi satu bentuk yang sangat kita cintai, ya kita akan menikmati. Iya, jadi kita akan menikmati dengan begitu nikmat lah, begitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata amaliyah buruknya itu lebih banyak, maka amaliyah yang baiknya ini, makhluk perwujudan dari amaliyah yang baik itu akan terkalahkan. Begitu terkalahkan, berarti sepanjang kita di alam kubur nanti itu akan ditemani oleh makhluk yang buruk. Itulah yang disebut sebagai siksa kubur. Bayangkan aja, ada orang yang tidak suka dengan misalnya anjing, jadi ditemani selama-lamanya oleh anjing, kan gimana? Atau nggak suka dengan ular, ditemani oleh ular selama-lamanya sampai hari kebangkitan. Ya itu disebut sebagai apa? Siksa kubur. Makanya perbanyaklah amaliyah yang baik. Kenapa? Karena nanti amaliyah kita yang baik ini akan berubah menjadi makhluk yang baik, yang mampu mengalahkan makhluk yang buruk, yang perwujudan dari amaliyah buruk. Sehingga selama-lamanya akan bersama dengan makhluk yang kita cintai, kita sukai, ketika melihat kita nyaman. Itu dalam ini artinya itu. Sebenarnya akan menyampaikan seperti itu, bahwa ada perubahan bentuk. Ya kalau bagi kita itu nggak akan melihat, tapi bagi orang-orang ahli tasawuf, karena memang mata batiniyahnya itu tajam, itu akan mengetahui. Lah bagi orang-orang yang biasa, bagi orang-orang biasa yang seperti kita lah, ini mata batinnya itu akan muncul ketika sakaratul maut, gitu loh. Jadi ketika sakaratul maut itu mata batin kita itu semua manusia lah, apakah itu orang bodoh atau orang siapa sajalah, orang jahat atau orang yang baik, semuanya lah. Maksudnya orang-orang yang belum masuk ke kategori orang-orang ahli sufi, maka mata batinnya itu akan muncul ketika sakaratul maut. Sehingga ketika orang sakaratul maut, meskipun itu orang jahat atau orang awam, itu melihat saudaranya yang datang, itu kelihatannya makhluk
perwujudan dari amaliyahnya. Kalau misalnya orang itu baik, maka yang datang itu adalah orang yang baik, sehingga dia merasa nyaman, tenang gitu loh. Tapi kalau misalnya yang datang anaknya, kemudian ternyata anaknya itu amaliyahnya itu buruk, maka yang terlihat itu adalah makhluk yang buruk rupa, sehingga merasa takut gitu. Itu seperti itu. Berbeda dengan para ahli sufi, orang-orang yang mata batinnya terbuka, ketika melihat siapa saja ya akan terlihat amaliyahnya. Karena amaliyah itu adalah perwujudan dari amaliyah kita, yang baik menjadi makhluk yang baik, yang kita senangi, yang amaliyah buruk kita akan berubah menjadi makhluk yang paling tidak kita sukai. Ini aslinya mau menjelaskan itu. Wa hukiyalan den citaken sapa anna rajulan setuhune salah sijine wong iku kana ana sapa rajul ana iku ghafilan lali anis salati saking maca selawat ala sayyidina Muhammadin ing atase sayyidina Muhammad faro'a mangko nuli ngimpi sapa si rajul annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan ing dalem sijine dina fil manami ing dalem turu. Berarti ro'an ningali fil manami ing dalem turu. Walam yaltafit lan ora noleh sapa Rasulullah ilahi maring rajul. Faqala mangko nuli takon sapa si rajul, takon ning Rasulullah, takone kaya apa? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, a anta anatah utawi sira alaya ing atase insun iku hodbanu benci. Qala maka ngendika sapa Rasul, la ora. Qala ngucap sapa si rajul, falima la tandur, maka kerana apa orang ningali panjenengan ilaya maring ingsun, ora noleh panjenengan ilaya maring ingsun. Qala jawab sapa Rasul, li'ani kerana setune ingsun iku la a'rifuka ora weruh ora ndeleng isun ka ing sira. Faqala mengenuli takon sapa si rajul, kaifa iku halekale apa la ta'rifuni ora ndeleng panjenengan ni ing ingsun wa analan hale utawi isun iku rajulun wong min umatika salah sijine wong min umatika saing umate panjenengan. Waqad rawalan teman-teman riwayataken sapa ulama nah kata-katane beda kudu wa ana rajulun min ummatika, tapi annaka satuhune sira iku a'rifu weruh isun bi ummatika kelawan keumatane sira minal walidati saking bapane wal bil waladi kelawan anak. Faqala maka tuli jawab sapa si ngendika sapa si Rasul, sodaku bener sira, walakinna kalan tapine sira iku la tadzkuruni ora inget ora eling sirane ingsun bis sholati kelawan maca sholawat. Wa inna ma'rifati lan setuhune ngweruhi ingsun bi ummati kelawan umate ingsun bi qadri sholatihim kelawan kadar kira maca sholawate si umati alaya ing atase ingsun. Jadi salah sijine dina itu ada seseorang yang lupa membaca sholawat, kepada Rasul Muhammad SAW. Kebetulan di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan Rasul. Setelah bermimpi bertemu dengan Rasul, ternyata Rasulullah itu tidak melihatnya, tidak menoleh, tidak memperhatikan kepada dirinya. Karena merasa dirinya tidak diperhatikan oleh Rasul, tidak ditoleh dan tidak dilihat oleh Rasul, maka dalam mimpi itu si seorang itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa engkau tidak melihatku, tidak menoleh kepadaku, tidak menegurku? Apakah Anda benci kepadaku? Dalam mimpinya itu seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, enggak, saya tidak benci kepadamu. Lah kenapa kalau tidak benci kepadaku Anda tidak melihatku, tidak menegurku, tidak menoleh kepadaku?
Maka Rasulullah itu jawab, qala li anni la a'rifu, karena pada saat itu saya benar-benar tidak melihat kamu. Meskipun kamu ada di hadapan saya, di samping saya, di sekitar saya, tapi saya tidak melihat kamu. Kenapa ya Rasul, engkau tidak melihat kepadaku? Rasul jawabnya, karena kamu tidak pernah membaca sholawat kepadaku. Saya akan bisa melihat umatku. Apa cara bisa melihat kepada umatku? Hanya kepada umat-umatku yang selalu membaca sholawat kepadaku. Tuh. Artinya ya seperti itu. Jadi baca sholawat kepada Nabi itu sangat penting. Ini dalam dunia tasawuf, membaca sholawat kepada Nabi itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, berarti kita ingat kepada Rasul. Ketika kita ingat kepada Rasul, maka secara otomatis kita mencintai Rasul. Ketika kita mencintai Rasul, maka dengan sendirinya apa-apa yang dilakukan oleh Rasul kita ikuti. Ketika kita sudah mengikuti Rasulullah, berarti kita sama saja mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi pentingnya baca sholawat. Kelihatannya sih ya remeh. Baca sholawat itulah sholawat apa? Kenyataannya ini ada dalam hadis kok. Dan Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali ini kan karangan Imam Al-Ghazali yang diteliti oleh seorang ahli di dalam bidang hadis. Dulu itu setelah diteliti ada sekitar lebih dari 1000 hadis-hadis yang dinukil oleh Al-Ghazali itu ternyata hadis yang dhaif. Kemudian ada seorang profesor yang berusaha untuk meneliti seluruh kitab-kitab Al-Ghazali. Ternyata kemudian itu hanya ditemukan 200. Dan kemarin baru-baru hadis-hadis yang dinukil oleh Al-Ghazali yang jumlahnya kitabnya ribuan, itu ternyata ada 5 gitu. Itu kan berarti Al-Ghazali itu sebenarnya begitu mumpuni dalam bidang hadis. Dan orang-orang yang menuduh Al-Ghazali selalu menggunakan hadis dhaif, itu keilmuannya itu lebih rendah daripada Al-Ghazali. Kenyataannya kemarin baru-baru oleh profesor yang ada di Mesir itu hanya 5. Bayangkan aja. Dulunya tuh dari 1000 turun lagi. Kenapa dulu 1000? Karena dia kurang teliti gitu loh. Kalau sekarang kan sudah zamannya seluruh kitab-kitab yang ada kan sudah digitalisasi. Jadi kayak di negara-negara maju itu seluruh kitab-kitab dari zaman dahulu sampai sekarang itu ada semua di di perpustakaannya dan sudah masuk dalam bentuk digital. Enak, jadi tinggal ngeklik aja muncul. Kayak di perpustakaan Leiden di Belanda itu semua kitab-kitab yang ada di Timur Tengah, seluruh buku-buku yang ada di dunia ada semua. Coba, iya, buku-buku yang dulu tidak ada, kitab yang tidak ada dan tidak ditemukan di sana itu ada. Itu kan, itu ada kemungkinan itu diambil pada waktu perang salib gitu loh. Dulu itu kan pada waktu perang salib itu kan kitab-kitab orang Islam itu kan semuanya diboyong, ya kan, oleh orang Kristen. Orang Nasrani itu kan kebanyakan orang Barat, sehingga nanti di sana dan ternyata kitab-kitab yang susah dicari itu adanya di perpustakaan Barat. Coba bayangkan aja. Nah itu, jadi ya itu makanya apalagi sekarang sudah zamannya digital ya, semuanya itu serba digital. Indonesia juga perpustakaan nasionalnya sudah digitalisasi buku-buku itu, tapi ya baru sebagian, belum. Kayak di luar itu sudah banyak, karena memang biayanya itu luar biasa, biayanya begitu banyak lah. Itu penting sebenarnya itu ya. Jadi kitab-kitab itu harus ditemukan, kayak kitab-kitab karangan Hasyim Asy'ari, ulama-ulama Indonesia
Yasni Al-Fadangi, itu di sana itu ada semua komplit. Ininya saja pondok pesantren yang milik Hasyim Asy'arinya itu nggak tahu kitab itu. Tapi ternyata di Leiden, di perpustakaan sana ada. Bayangkan aja. Tuh. Iya, karena orang-orang barat itu berani beli kitab yang aneh, yang kelihatannya hebat. Apalagi kayak Hasyim Asy'ari ini kan pencipta Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah mendunia. Sudah 87 negara ada NU beli, PCI NU. Itu kan luar biasa beli. Itu juga yang dibaca itu ulama-ulama yang ahli pondok pesantren itu yang dibaca apa? Ya kalau apal Quran ya kayak Hasyim Asy'ari ya, Mbah Hasyim itu ya pasti apal Quran. Karena hadisnya ada apal 16.000 hadis. Tetapi setiap harinya yang diwirid apa? Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu adalah nama-nama nabi dan sholawat yang semuanya itu sholawat. Dalailul Khairat itu. Jadi makanya mereka itu yang seperti itu. Dan nyatanya ulama-ulama yang melanggengkan Dalailul Khairat, kayak misalnya Mbah Mufid, pendiri pesantren Pandanaran, itu kan setiap harinya yang diwirid Dalailul Khairat. Tetapi dia juga kan murid-muridnya hafal Quran semua. Ya, karena memang pondok pertama yang mendirikan pondok di Pandanaran itu adalah untuk menghafal. Kayak Gulaka, saudara-saudaranya, ana sing Purwokerto, ana sing Purwaraja, Brebes, ngapalinya di sana di Mbah Mufid Pandanaran. Itu ya. Itu Mbah Mufid Pandanaran itu mantunya Mbah Munawir Krapyak. Jadi Mbah Munawir Krapyak ini ulama Quran di Jawa yang pertama setelah Mbah Samsudin Batu Ampar. Jadi Mbah Samsudin Batu Ampar ini dia juga ahli Quran yang pertama di Indonesia. Kalau Mbah Munawir Krapyak ini kenapa menjadi ikon Qurani di Indonesia? Murid-muridnya itu mumpuni. Di antaranya itu adalah Mbah Arwani Kudus. Jadi Mbah Arwani Kudus itu kan hafal 14 qiraah coba. Kalau kita kan bacakan satu qiraah kan. Kalau Mbak Arwani itu 14 qiraah itu hafal, bayangkan aja. Kita ngapalin yang biasa kita hafal saja itu satu bacaan itu udah susah kan. Dia itu arba'ata asyara itu. Jadi 14 qiraah itu hafal semua. Jadi ulama-ulama itu seperti itu. Jadi dia Quran dibaca, dalail sholawat juga dibaca. Karena memang para ahli tasawuf itu ya seperti itu. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu. Tsumma intabaha, ya itu ya, makanya kita harus sering minimal itu ya. Kalau hari Jumat minimal 80 kali lah. Kalau enggak hari Jumat ya terserahlah berapa saja. Tapi waktu saya di pondok Kempek Cirebon, Bayi Romo Ki Akil itu selalu baca Shallallahu ala Muhammad setelah sholat. Minimal itu 100 sampai 200 kali. Itu setelah sholat. Iya, makanya dulu waktu saya pesantren di sana ya santrinya ya sekitar 150 lah. Ya itu berkat maca sholawat ya. Ya, Mbah Yai Akil itu berkat maca sholawat. Di sekitar Kempek itu kan air susah. Waktu saya mondok di situ, pesantren di situ, Mbah Yai Akil itu mau membikin sumur bor. Aslinya susah, tapi begitu mau dibikin, santri suruh baca istighosa, baca banyak sholawat. Terus apa? Diperkirakan oleh tukang bornya 8 pipa itu baru muncul. Itu 3 pipa udah muncul. Keren itu. Itu berkahnya sholawat. Gitu. Apalagi yang baca Mbah Yai Romo Akil Siroj beli. Iya, yang orang yang tasawuf yang hatinya itu sudah dekat dengan Allah beli.
Gitu. Jadi tergantung yang baca, jadi Qur'annya tergantung yang baca, sholawatnya yang baca. Makanya kalau kita selalu istiqomah, maksudnya istiqomah itu akhirnya apa? Dengan beristiqomah, nanti bacaan-bacaan yang kita baca itu akan menyatu dengan diri kita. Gitu loh. Kalau sudah menyatu dengan diri kita, berarti energi yang dimiliki oleh bacaan yang kita baca, misalnya sholawat, itu akan berada dalam diri kita. Ketika kita sudah menyatu baik secara fisik maupun secara batiniah dengan sholawat, maka kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Dan kita tidak akan mungkin melakukan satu perbuatan yang jahat. Kenapa? Karena nanti sholawatnya itu yang ada pada diri kita, itu yang akan menegur, yang akan menjadi guru kita, mursyid kita. Jadi kita itu hidupnya nanti akan dikendalikan oleh sholawat yang sudah menyatu dengan diri kita itu. Dulu. Itu enaknya, makanya itu bacalah sholawat terus. Meskipun ada orang yang mengatakan, wah sholawat itu bid'ah, biarin aja. Mereka itu belum tahu khasiatnya. Mereka hanya menggunakan pikiran. Mereka hanya dengan menggunakan pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya. Itu aja. Karena kalau tasawuf itu kan satu pengetahuan yang tidak bisa dinalar. Maksudnya kalau bisa dinalar juga itu orang-orang yang ilmunya mendalam itu bisa. Makanya yang disebut nanti tasawuf falsafi. Tapi bagi orang awam untuk menalar tasawuf itu tidak akan mampu, susah untuk ditembus gitu loh. Tapi karena seperti itu, maka para ahli tasawuf itu mengajarkan kepada muridnya, janganlah banyak bertanya, amalkan saja. Begitu disuruh baca sholawat, baca saja, gak usah bertanya kenapa dan sebagainya, baca saja. Seperti gini, nanti rasanya akan muncul dengan sendirinya. Seperti kita misalnya rasa manisnya dan segernya teh gitu. Bisa enggak misalnya kita hanya melihat, hanya mengamati, kemudian kita bisa merasakan dan mampu memahami rasa manis dan segarnya teh? Bisa enggak? Bisa enggak? Ya kan hanya dengan mengamati dan melihat, bisa enggak? Kan tentunya dengan diminum kan. Nah, setelah diminum, oh teh itu rasanya manisnya kayak gini, segarnya kayak gini. Nah itulah tasawuf. Jadi harus langsung dipraktekkan itu loh dalam perilaku sehari-hari. Maka dengan sendirinya itu akan menyatu. Kalau sudah menyatu ya nanti terserah seperti apalah Allah yang akan mengendalikan kita. Makanya tingkah laku orang-orang tasawuf itu berbeda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang biarkan saja. Karena mereka dalam keadaan mahabbah ilallah. Karena mahabbah, orang kan kalau sudah cinta, misalnya pemuda cinta kepada remaji, kepada gadis, itu kan kadang mau tidur aja menyebut namanya, kadang sampai mimpi. Itu pernah begitu, mimpi pacarnya yang disukai. Itu karena kalau suka itu kan selalu disebut namanya. Nah, kalau sukanya itu hanya biasa saja itu bohong namanya. Kayak dalam ceritanya kan sama Laila Majnun itu kan, karena saking cintanya sama Laila, Majnun itu dikatakan sama orang, oh ini orang gila. Ini kenapa? Karena memang orang yang cinta itu ya gila. Maka ketika cinta kepada Rasul, berarti dengan sendirinya dia lupa dirinya. Yang teringat itu adalah hanya Rasulullah. Kalau sudah yang teringat Rasulullah, maka dengan sendirinya apa-apa yang dimiliki oleh Rasulullah itu akan menyatu dengan dirinya. Enak. Dan hidupnya pasti penuh dengan berkah. Tapi jangan diukur dari segi materi ya, jangan. Karena Rasulullah itu tidak pernah mengukur seseorang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah itu dari segi materi. Iya. Tapi kadang tergantung dirinya. Karena makanya Allah itu memberikan contoh nabi yang kaya raya, nabi yang miskin, nabi yang sederhana, itu dicontohkan semua. Kayak misalnya mencontohkan nabi yang kaya raya,
itu kan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang paling kaya raya. Pangkatnya juga tinggi jadi raja. Kerajaannya juga paling hebat. Tidak ada di dunia saat itu kerajaan yang melebihi Nabi Sulaiman, kerajaan Sulaiman. Ya kalau sekarang ini kan negara adikuasa itu kan barat ya. Dulu itu kalau zaman dulunya itu ya kerajaannya Nabi Sulaiman itu tidak ada yang berani melawannya. Gitu. Iya. Ketika mendengar ada satu kerajaan yang hebat yaitu kerajaan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman juga penasaran. Tapi ya Nabi Sulaiman itu kan temannya banyak. Hewan-hewan, jin, setan itu temannya semua, tunduk semua, nggak ada yang berani sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu raja di raja. Jadi raja istilahnya sakolaini, raja di dunia, di alam dunia dan di alam gaib. Itu semuanya dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ini nggak ada yang berani gitu. Tapi Nabi Sulaiman itu hidupnya itu aktifnya luar biasa. Aktif, nggak leha-lehe kayak kita, enggak. Aktif. Saking aktifnya Nabi Sulaiman di dalam hidupnya itu. Anak buahnya, murid-muridnya atau bala tentaranya itu nggak tahu Nabi Sulaiman itu meninggal. Padahal itu karena Nabi Sulaiman itu setiap bulan itu semedi, setiap bulan itu tirakat dengan tongkatnya berdiri dan tidak bergerak. Bisa 3 hari, bisa 7 hari, kemudian bangun lagi. Nah, itu pada satu saat itu ya dikira itu enggak meninggal, padahal meninggal. Akhirnya, wah ini udah meninggal. Ketika didorong tongkatnya, tak jatuh, tahu lah. Itu tapi aktif banget itu. Makanya ya Nabi Sulaiman itu ya contoh nabi yang kaya raya, memiliki kekuasaan yang begitu luar biasa, memiliki hikmah, kebijaksanaan dan begitulah. Tapi ya ada juga seorang nabi yang memang tidak punya apa-apa. Iya, rumah juga tidak punya, istri ya tidak punya, anak tidak punya, ya kan? Ayah Nabi Isa tidak punya apa-apa. Itu dicontohkan. Tapi bukan berarti Nabi Isa enggak dekat dengan Allah. Nabi Isa itu ya dekatnya luar biasa. Nah itu. Tapi juga ada nabi yang dibicarakan itu selalu masalah keduniaan. Kayak Nabi Musa itu kan nabi yang cenderung ke keduniaan. Tapi ya karena nabi ya itu ya selalu taat kepada Allahnya lebih daripada itu. Cuma dipahami oleh ketaatan itu kan ada di dalam hati dan jarang masyarakat yang memahami itu. Itulah ya. Misalnya seperti itu. Jadi intinya ya kita sering baca sholawat lah. Minimal setelah sholat ya 33 kali lah. Jadi kan kalau 33 kali 5 kan itu sudah 150 lebih kan begitu. Karena pengaruh itu. Jadi nanti akan membentuk kan kayak dalam bahasa ininya kan begitu. Apa-apa yang biasa kita lakukan, kita baca, maka lama-lama itu akan menjadi satu kebiasaan. Ketika sudah menjadi satu kebiasaan dengan sendirinya, itu akan menjadi satu tabiat, satu karakter. Kalau sudah menjadi karakter dalam diri kita, maka kita identik dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Ketika kita melakukan yang baik, maka orang mengidentikan kita adalah suatu kebaikan. Ketika ada seorang ulama misalnya ya, kayak misalnya Habib Lutfi lah, tidak ada orang yang melihat Habib Lutfi kemudian melakukan perbuatan yang jahat. Orang jahat pun begitu melihat Habib Lutfi, dia merasa kotor, banyak dosanya, pengen seperti yang Habib Lutfi lakukan itu loh. Apalagi orang yang baik gitu loh. Kenapa? Karena Habib Lutfi itu sudah identik dengan hal-hal yang baik. Kalau ada orang yang melakukan suatu perbuatan kejahatan sampai melekat dalam dirinya dan mengkarakter, maka orang akan melihat dia itu adalah orang yang jahat.
Tadi representasi dari kejahatan itu ya dia itu. Nah, itu artinya kayak gitu. Makanya banyaklah untuk melakukan perbuatan baik. Meskipun kita ya diusahakan jangan ingin dipuji oleh orang, melakukan perbuatan baik supaya dianggap orang baik, nggak usah lah. Lakukan saja perbuatan baik, maka dengan sendirinya akan menyatu dengan diri kita kebaikan itu. Kan seperti itu. Jadi gitu. Jadi sholawat itu penting ya. Ini sudah dalam cintanya seperti itu. Tsumma intabaha, maka kari-kari intabaha nabaha, memperingati, ngelingaken ya sapa ar-rajulu rajul wa aujabalan wajibaken sapa rajul ala nafsihi ing atase awak dheweke rajul ayyusoli ya ing yen tamata sholawat sapa si rajul ala nabi ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam kula yaumin ing dalem saben dina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Kemudian si rajul itu setelah bermimpi kepada Rasul dan ternyata tidak toleh karena tidak membaca sholawat, kemudian dia mengikrarkan untuk dirinya selalu membaca sholawat setiap hari minimal 100 kali ya, sampai 33 kali 5 lah, supaya lebih banyak daripada rajul ini. Ini gitu. Fa fa'ala mangka nuling lakoni sapa si rajul zalika ing mengkono-mengkono kullayaumin mi'ata marrah. Tsumma ra'ahu mangka nuli kari-kari ngimpi sapa si rajul, ya kan? Tsumma ra'ahu mangka tuli-tuli ningali sapa si rajul hu ing Kanjeng Nabi ba'da zalika ing dalem sawise mengkono-mengkono yaqra'u as-sholatu 'alan nabi kulla yaumin mi'ata marrah fil manami ing dalem mimpi. Faqala maka ngendika sapa Rasul a'rifuka urus ingsun ka ing sira al ana ing dalem saiki wa asfa'ulan maringi syafaat ingsun laka maring sira li annahu karena setune kelakuan atau karena setune rajul iku soro dari sapa rajul jadi iku mahabban wong kang demen remen di Rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah si rajul itu bermimpi tidak dilihat oleh Rasul, terus mewajibkan pada dirinya untuk selalu membaca sholawat sehari minimal 100 kali. Pada satu ketika si rajul itu bermimpi bertemu dengan Rasul, dan ketika itu Rasulullah melihat dirinya. Oh, dilihat, ditegur oleh Rasul dalam mimpi itu. Dan kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepadanya. Kalau Rasul sudah misalnya sampeannya mimpi dengan Rasul, Rasul memberikan syafaat kepada sampean, berarti sampean akan mendapatkan pertolongan dari Rasul di dunia dan sampai di akhirat. Karena barang siapa yang bermimpi dengan Rasul, maka itu adalah mimpinya benar. Karena tidak ada satupun setan dan jin yang bisa menyerupai wajah Rasul. Kalau kayak kita sih, setan kayak jin itu kan hebat. Jin itu kan pengen berubah jadi mukanya siapa itu gampang. Setan juga iya gitu loh. Tapi untuk pengen berubah seperti Rasulullah itu tidak akan mampu. Kalau bisa merubah misalnya, ya itulah hati-hatinya nanti ketika sakaratul maut. Kadang-kadang itu setan atau jin yang berupa istrinya, berupa kekasihnya, berupa anak yang disayangi. Tapi intinya kalau memang dia berusaha untuk mengeluarkan kita dari tauhid kepada Allah, itu berarti setan atau jin. Kita harus tolak. Siapapun itu rupanya, gitu loh. Apakah itu rupanya guru kita, rupanya itu istri, anak, kalau memang berusaha untuk agar kita tidak mentauhidkan kepada Allah setelah akhir hidupnya itu, berarti itu adalah tipu daya setan. Ya, itu diingat-ingat aja itu. Tapi ya intinya baca sholawat saja. Nanti sholawat akan menuntun hidup kita
Salawat akan menggiring kita itu. Qala ngendika sapa Rasulullah sapa Allahu Gusti Allah taala kul ngucap sira ing kuntum lamun ana sira kabeh iku tuhibbuna demen sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Kata Allahnya, katakanlah wahai Muhammad, seandainya engkau itu cinta kepada Allah, sababu nuzuliha utawi sebab turune hadhil ayat iku anna Rasulullah setune Gusti Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lama daa sumangsane ngajak sapa Rasul Ka'ab bin Ashraf ing Ka'ab bin Ashraf wa ashabi lan pira-pira kancane Ka'ab ilal islami maring Islam qalu maka pada ngucap sapa si Ka'ab wa ashabihi pengucape nahnu fil mangsilati abna ilahi nahnu utawi ingsun iku fi mangsilati abna ilahi ing dalem lingkungane ayum-ayume atau umae piro-piro anake Gusti Allah, anake Allah gitu loh. Wala nahnu lan yaktine utawi ingsun iku asad duluwih banget apane hubban demene lillahi maring Allah. Faqala maka ngendika sapa maka berfirman sapa Allah taala li nabiyhi maring nabine Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kul ngucap sira Muhammad ing kuntum lamun ana sira kabeh iku tuhibbuna demen sira kabeh Allah ing Gusti Allah fattabi'uni maka manuta sira kabeh ni ing ingsun dari Rasulullah ala dini ing atase ngikuti agamane isun yaitu Islam. Fa ini karena maka sedune isun iku Rasulullah utusane Allah udia kang ada yudi bane nakaakan nangkaaken sapa ingsun risalatahu ing risalai Allah ilaikum maring sira kabeh wa hujjatahu lan nakaaken ing hujai Allah alaikum ing atase Gusti Allah yuhibbukum maka demen sira kabeh maka demen ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah wa yaghfir lan ngampura sapa Allah lakum ing sira kabeh maring sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosane sira kabeh wallahu ghafurur rahim wallahu ta'ala iku ghafurun dat kang ngampura rahimun welas asih. Jadi begini ketika kita mengatakan bahwa kita itu cinta kepada Allah maka salah satu syaratnya itu adalah cinta kepada Rasul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah yang memang untuk membawa perintah-perintah Allah. Jadi apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita, kepada umat manusia, itu hakikatnya adalah perintah dari Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu ya memang Rasulullah itu ya utusan dari Allah yang kita tidak mungkin bisa tersambung dengan Allah. Melalui Rasulullah itulah kita bisa tersambung dengan Allah. Iya, makanya di dalam ajaran-ajaran tasawuf itu kan alam semesta ini kan ada karena Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, maka tidak akan ada alam semesta. Kan di dalam bahasa tasawuf itu kan yang terkenal itu bahasanya seperti ini. Kuntu kanzan mahfiyan gitu. Saya itu adalah satu pembendaharaan yang tersimpan. Iya, terus kemudian saya pengen dikenal. Karena saya pengen dikenal, maka fa khalaqtul khalqa. Saya ciptakan manusia, saya ciptakan makhluk. Dan makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Muhammad, Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nur Rasulullah ini itu akan menjadi banyak, menjadi malaikat, menjadi jin, menjadi setan, menjadi alam semesta. Itu dari Nur Rasulullah. Makanya ada di dalam satu hadis Abdullah, Sayyid Abdullah
bapaknya Kanjeng Nabi, itu ada seorang wanita yang mencintai itu karena apa? Karena ada nurnya. Ketika dilihat nurnya ini yang muncul. Jadi cinta itu karena nur itu. Begitu Sayyid Abdullah nikah dengan Siti Fatimah dan di malam pertama, besoknya si perempuan itu ketemu dengan Sayyid Abdullah sudah tidak senang lagi. Kenapa? Karena nurnya tidak nampak katanya gitu. Jadi begitu malam pertama dengan Siti Aminah, nurnya sudah pindah ke Siti Aminah. Itu nantinya jadi Rasulullah SAW. Dalam bahasa tasawuf itu seperti itu. Kan laulaka ya Muhammad lahalaka dunya. Seandainya tidak ada engkau Muhammad, maka la khalaqtul dunya, maka aku tidak akan menciptakan dunia dan semesta alamnya. Makanya pentinglah, maka baca sholawat ini sangat penting. Ya, enak, pokoknya baca yang enak sajalah, yang kita paham. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, kalau kita sholat kan kita ada sholawatnya, sholawat kepada Nabi. Ya, kalau kita misalnya sholat 5 waktu, ya minimal kita baca 10 nih. Tapi kalau bisa ya sehari minimal 100 lah. Ya 33 setiap sholat itu ini. Jadi menurut orang sufi itu penting agar hati kita itu tertunduk. Karena hati kita itu sering melenceng, sering terpengaruh oleh pikiran, yang muncul dari hawa nafsu. Itu sering seperti itu. Dan kita tidak akan bisa mengendalikan. Cara-cara mengendalikannya yaitu minimal salah satunya itu dengan sering baca Al-Quran, sering baca sholawat, sering zikir. Nah, itu yang akan mengendalikan hidup kita. Makanya kita hidup harus punya guru spiritual itu. Harus ngaji yang bab kayak gini setiap minggu. Kayak saya juga ini tujuannya ngaji, bukan mengajari, ngapain. Ngaji. Jadi supaya karena saya tujuannya ngaji, ketika misalnya saya salah, saya nggak dicatat salah oleh malaikat. Karena kan belajar itu. Masa sih orang belajar dicatat salah? Ya enggak, kayak kita belajar mobil sajalah. Orang yang belajar mobil di belakangnya ada tulisan belajar itu. Begitu ada salah atau enggak tahulah kena apa dan sebagainya, ada polisi. Itu yang enggak ditangkap. Oh iya lagi belajar. Tapi kalau enggak lagi belajar, ada kesalahan langsung ditangkap. Makanya kita niatnya ya belajar supaya kalau salah enggak dicatat oleh malaikat salah gitu. Itu taktiknya itu seperti itu. Ulama itu taktiknya seperti itu supaya tidak dicatat, kalau salah tidak dicatat salah, niatlah belajar. Ya malaikatnya juga lagi belajar nggak akan nyatet salah. Gitu. Ya, jadi baca Quran ya niatnya belajar saja. Saya belajar baca Quran. Sehingga kalau salah tidak akan dicatat salah. Tapi ya kita harus belajar terus. Belajar dan belajar. Itulah. Itu ya. Mana tadi sampai? Lah ini. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketika kita sudah cinta kepada Allah dan mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, yaitu ala dini, dan Rasulullah mengikuti agamaku, ya ajaran Nabi lah. Fa inni Rasulullah udiya risalatu ilaikum wa hujjatahu alaikum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa wallahu ghafurur rahim. Wa hubbul mu'minina utawi demene wong pira-pira mukmin lillahi maring Allah iku ittiba'uhum manutesi al mukminin amrohu ing perintah Allah wa itsara taatihi lan itsar itu lan ini dinginaken taat maring Gusti Allah, mentingaken taat maring Gusti Allah.
wabtigha amardatihi lan amrih pira-pira ridhone Allah. Wa hubbullahi utawi demene Gusti Allah lil mukminina maring pira-pira mukminin iku sanauhu ngaleme Allah alaihim ing atase wong mukmin. Wa sawabuhu lan ganjare Allah lahum maring wong mukmin. Wa afuhu lan ngampurane Allah anhu maring mukmin. Wa in amhu lan maring pira-pira nikmate Allah alaihim ing atase mukmin bi rahmati kelawan rahmate Allah wa ismatian pangreksane Allah wa taufiqihi lan taufike Allah, pertolongane Allah. Jadi ciri-cirinya begini. Wa hubbul mukminin, ciri-ciri seorang muslim itu cinta kepada Allah itu ittiba'uhum amrohu, mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi kalau ada orang mukmin yang mengikuti perintah Allah, berarti ciri-cirinya dia adalah cinta Allah. Wa isaratu atihi, dan mendahulukan taat kepada Allah. Misalnya lagi jualan, kemudian azan, ya jualannya ditinggal dululah, sholat dulu. Ya itu berarti dia mementingkan taat kepada Allah daripada yang lain. Lagi kerja, ada azan, istirahat kerjanya dulu. Makanya kan kalau di Arab itu kan ada bahasa gini. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wa kan. Wa idza qudiyatis sholat fantasiru fil ard. Itu kan dalam surat Al-Jumu'ah itu kan dijelaskan seperti itu. Jadi ketika azan itu sudah berkumandang, maka segala apapun profesi yang dilakukan itu mesti ditinggalkan. Kalau dia sedang berjualan, jualan ditinggalkan sholat. Kalau dia sedang jahit, jahitannya ditinggalkan sholat. Kalau dia sedang kerja misalnya becaknya tinggal sholat. Jadi seperti itu. Bukan hanya jualannya saja yang ditinggal khusus untuk orang-orang jualan, tidak, tapi seluruh profesi apapun itu seperti itu. Ya iya kan? Jadi kan di dalam ayat itu kan penjelasannya hanya orang-orang yang lagi pada jualan, itu kan. Sehingga di Arab Saudi itu ketika orang-orang jualan mendengarkan azan itu pada ditinggalkan, kemudian sholat. Tapi belum tentu orang-orang yang kerja di kantor itu meninggalkan kerjaannya, enggak, karena pahamnya itu seperti itu. Padahal hakikatnya tujuannya adalah apapun profesi yang dimiliki oleh seseorang, kerjaan apapun yang lagi dilakukan, ketika mendengarkan azan tinggalkan, kita sholat, seperti itu. Iya. Lagi naik motor ya berhenti, cari masjid, gitu loh. Itu kayak gitu. Itu pentingnya di situ ya, cari masjid. Itu namanya berarti isaratu atihi. Jadi isaratu atihi itu artinya seperti itu. Ya tapi misalnya ada orang yang belum seperti itu, ya nggak apa-apa. Yang penting dia masih ittiba'uhum amrohu. Jadi bedanya dengan ittiba'uhum amrohu dengan isaratu atihi itu berbeda jauh. Kalau isaratu atihi ini orang yang selalu komitmen mengedepankan perintah Allah. Tapi bukan berarti karena dia komitmen mengedepankan perintah Allah, kemudian dengan mengatasnamakan perintah Allah dia melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Itu enggak boleh. Perintah Allah itu semuanya adalah untuk kebaikan. Tidak ada yang tidak untuk kebaikan. Semuanya perintah Allah itu adalah untuk kebaikan diri kita, kebaikan sesama, sekeliling, kebaikan alam semesta. Kenapa? Karena kebaikan kita, taat kita kepada Allah itu sama saja kita mengeksiskan alam semesta, sehingga alam semesta itu tetap bersinambung. Makanya kan tujuan dalam pernikahan ini ya, tujuan dalam pernikahan yang paling utama itu adalah melestarikan keturunan. Sehingga dengan melestarinya keturunan
berarti ada generasi yang meneruskan untuk merawat alam semesta. Meninggal anaknya, akhirnya merawat alam semesta. Coba kalau orang semuanya tidak ada yang punya anak, begitu mati semua, ya alam semesta nggak ada yang itu. Akhirnya punah itu. Manusia punah. Ya kalau manusia, kalau misalnya ya bisa saja nanti Allah menciptakan makhluk lain, bisa saja. Makanya kan ada istilah ulama kontemporer yang menyatakan seperti ini. Nanti kalau setelah kiamat, alam semesta ini kan hancur semua. Jadi makhluk yang disebut sebagai Bani Adam itu habis. Habis. Masuklah dalam dunia akhirat. Tapi boleh jadi Allah nanti menciptakan makhluk yang lain. Jadi seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Kayak dulu ditanyakan, ketika Allah itu menciptakan abal jin, namanya abal jin. Tapi ternyata abal jin ini merusak alam semesta. Kehidupannya setiap harinya hanya berantem, hanya saling membunuh. Tidak ada istilah kasih sayang. Makanya kemudian malaikat protes dan untuk dihancurkan. Hancur semua itu makhluknya. Abal jin habis. Setelah abal jin habis, baru menciptakan keturunan Nabi Adam. Dari paham inilah kemudian nanti bisa jadi seperti itu. Jadi ya itulah, itu ulama kontemporer. Tapi nanti kita sudah masuk di dunia akhirat, ternyata di dunia muncul lagi nih. Tapi ini ada penelitian dari Profesor Jamaluddin yang lapas itu, bahwa alam semesta ini itu akan eksis selama 20 miliar tahun. Lah sekarang baru 4,5 miliar tahun umur alam semesta ini. Berarti kan masih 15,5 miliar tahun maning, masih suwe. Itu kalau menurut orang ahli antariksa itu loh. Iya, kalau kiamat umum itu kan lama. Makanya kan kayak kemarin kata Mama Loren tahun 2012 akan kiamat, ya kan? Ramai orang. Tapi kenyataannya kiamatnya yang kiamat itu dirinya sendiri kan, mati kan sebelum 2012 sudah meninggal. Kiamat diri sendiri. Kiamat itu kan nggak ada yang bisa memprediksi. Paling ada ciri-cirinya saja. Itu sudah merupakan kekuatan Allah, hanya Allah, dan itu merupakan rahasia Allah, sirrun min asroillah. Dan hanya akan diberikan kepada orang-orang yang sangat sedikit dan orang yang bisa menyimpan rahasianya. Kalau kayak kita ya nggak akan mungkin dikasih lah. Itu. Qala ngendika sapa Imam Al-Ghazali fi Ihyaihi ing dalam kitab Ihya Ulumuddin, ngendikane man utawi sapane wong iku iddaa ngaku sapa si man, ya kan, arba'an ing papat min huiri arba'in, saking tanpa papat, bahwa makotawi man iku kadzabun wong kanggoro. Wong-wong sing ngaku yen man utahe sapane wong iku ida akan ngaku-ngaku sapa man arba'an ing perkara papat min huiri arba'in, saking tanpa papat, bahwa makotawi man iku kadzabun wong kanggoro. Siji man wong ida akan ngaku sapa man hubbal jannati ing seneng swarga, walam yakmal lan orang amal sapa wong bitaati kelawan taat, bahwa mangkotawi man iku kadzabun, bohong. Jadi anak wong cinta ning surga, pengen lah manjing surga, tapi ternyata wong penu tidak melakukan amal perbuatan baik, tidak taat kepada Allah, berarti itu bohong. Waman lan utawi sapane wong iku iddaa ngaku-ngaku sapa wong khutbar nabi ing demen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yuhibbu lan walam yuhib ahabba yuhibbu, alam yuhibbu alam yuhibbu ya habba yuhibbu, lan ora demen sapa si wong al ulama ing ulama wal fuqara lan pira-pira wong fakir, bahwa mangka utaiman iku kadzabun
boro. Falam yuhib ya. Jadi kedua orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi ternyata dia tidak cinta kepada ulama dan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu menghina, meremehkan. Itu berarti sama saja bohong. Kadzab. Jadi dia adalah pembohong. Karena Rasulullah itu kan ciri-cirinya cinta kepada fakir miskin. Makanya kayak Sunan Gunung Jati itu kan wasiatnya datangilah musola, jagalah musola dan jaga fakir miskin. Itu artinya kan cinta kepada ibadah dan cinta untuk melindungi orang-orang yang lemah. Itu prinsipnya Sunan Gunung Jati itu seperti itu. Yang ketiganya waman lan utai sapa iku ada iddaa ngaku-ngaku sapa wong al khaufa ing wedi minan nari saking neraka walam yatruk lan ora ninggal sapa wong al maasi ing pira-pira maksiat bahwa mangkotaiman iku kadzabun bohong. Ketiga, seorang yang mengaku takut untuk masuk neraka. Tapi setiap orang itu kan kalau ditanya kan dia takut masuk neraka. Ya, neraka itu kan bukan hanya neraka itu kan penderitaan setelah kematian, tapi juga ada penderitaan sebelum mati. Semua orang itu kan takut. Semua orang itu kan hidup untuk menghindari penderitaan menuju kepada kebahagiaan, ya kan? Itu kalau ngaku seperti itu, tapi ternyata dia melakukan maksiat. Maksiat itu kan menarik kita untuk menyakiti diri kita sendiri. Maksiat yang kita lakukan itu pada hakikatnya itu adalah upaya kita menyakiti diri kita. Makanya oleh Allah maksiat itu dilarang. Kenapa? Karena Allah melarang untuk menzolimi, menyakiti diri kita. Itu dalam ajaran tasawuf itu diajarkan seperti itu. Bahwa maka utawi memang iku kadzabun kadzab. Jadi jangan dikira ketika misalnya orang maksiat, misalnya mabok itu kan maksiat kan. Dia dikiranya menyenangkan dirinya. Enggak, padahal orang yang mabok itu adalah mendolimi dirinya, menyakiti dirinya. Karena misalnya problem yang dihadapi sementara hilang, tapi begitu obatnya sudah tidak berfungsi, malah munculnya lebih tajam lagi. Dan justru nanti akan merusak sel-sel pikiran orang itu. Kalau udah merusak itu kan berarti mendolimi. Kalau mendolimi berarti kan haram, dosa. Itu adalah melanggar perintah Allah. Makanya pokoknya segala sesuatu yang Allah perintahkan itu adalah untuk kebaikan kita dan kebaikan sesama dan alam semesta. Tapi segala sesuatu yang Allah larang, haramkan, itu adalah menghindari dari perbuatan-perbuatan kerusakan diri kita dan sebagainya. Nah, itu pahamnya seperti itu. Waman lan utawi sapane wong iku iddaa ngaku-ngaku sapa wong huballahi ing demen maring Allah ta'ala wa syakalan masih sering wadul ngeluh minal balwa saking pira-pira belai bahwa maka utawi man iku kadzabun bohong. Sapane orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi begitu dikasih penyakit sedikit saja sudah sering ngeluh kepada orang dan sebagainya. Iya. Padahal mengeluh itu kan belum tentu menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu kan diri kita dan Allah. Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Tapi didukung dengan keyakinan kita bahwa penyakit yang ada dalam diri kita itu bisa sembuh. Itu penting. Dengan keyakinan inilah nanti akan sembuh. Banyak orang-orang yang punya penyakit tahunan, tapi dia di dalam hatinya meyakini bahwa penyakitnya akan sembuh, maka dia akan sembuh. Tapi kalau penyakitnya sebentar, tapi dia meyakini wah ini enggak akan sembuh, matilah dia. Itu loh. Jadi kayak gitu. Jadi keyakinan itu begitu mempengaruhi kehidupan kita. Luar biasa lah keyakinan itu. Makanya
Rasulullah itu untuk merubah keyakinan ini sampai 13 tahun itu susah. Tapi begitu 13 tahun sudah keyakinannya berubah, membikin satu negara Madinah, yang kemudian negara Madinah ini bisa jadi negara adik kuasa. Kalau sekarang Amerika lah, itu hanya 10 tahun. Coba Amerika pengen jadi negara adik kuasa itu berapa tahun? Lebih dari 30-40 tahun. Rasulullah itu cuma cukup 10 tahun jadi negara adik kuasa. Negara-negara yang pada saat itu kerajaan hebat, Romawi, Persia, Mongolia, itu terkalahkan oleh Al-Madinatul Rasul. Berarti luar biasa beli. Tapi politiknya itu politik yang baik, yang santun. Jangan politik yang sembarangan, keluar dari akhlak dan sebagainya. Yang penting menang. Nah, ini udah berbahaya. Kama qolat Rabi'ah. Nah, ini segini aja lah. Udah jam 10. Ya, berarti wis ini kok gampang lanjut. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli